Setahun sudah pandemi bersama kita, vaksinasi tahapan pertama ternyata belum berhasil menekan angka penyebaran atau positivity rate yang masih di angka 17% di tanggal 25 Februari. Indonesia bahkan pernah memuncaki angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Tengoklah wajah kita menghadapi COVID setahun yang lalu yang penuh canda tawa dan absennya sense contingency. Tak terasa pemirsa, menjelang 1 tahun pada 11 Maret 2021, status pandemi COVID-19 melebeli seluruh dunia. Tak terasa juga bahwa sudah 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia. Beragam kebijakan sudah diambil pemerintah demi bisa menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19. Namun nyatanya, angka tersebut terus naik. Di tahun 2021 ini, kini pemerintah menggenjot vaksinasi nasional dengan harapan Indonesia lekas pulih. Lantas, kebijakan apa yang sebelumnya dapat diapresiasi dan bagaimana pemerintah seharusnya mengambil kebijakan untuk 1 tahun ke depan? Dan apakah vaksin benar-benar bisa menjadi solusi? Sejak kasus pertama ditemukan, sejumlah kebijakan hingga pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tak jarang membuat kebingungan di tengah masyarakat. Dimulai dari saat pertama kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia, Menteri Kesehatan Terawan saat itu menyatakan bahwa virus COVID-19 tidak berbahaya. Hanya seperti flu biasa hingga pernyataan Mahfud MD mengenai corona is just like your wife. Berikut beberapa pernyataan kontroversial yang diutarakan pejabat tinggi. Corona itu seperti istrimu. Ketika engkau mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia. Tetapi sesudah jadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu. Bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya, kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya, beda. Hanya perbedaan Untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya Dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Lalu kebijakan dari sektor transportasi dan pariwisata. Pemerintah tidak langsung menutup akses keluar masuk Indonesia sejak awal kasus ditemukan. Pemerintah bahkan menawarkan diskon tiket pesawat mulai Maret hingga Mei 2020. Di tengah kebijakan sejumlah negara lain untuk menutup akses, Indonesia justru membuka selebar-lebarnya. Meski pada awal 1 Januari 2021, pemerintah Indonesia menutup akses WNA ke Indonesia, mengantisipasi strain baru virus corona. Penanganan COVID-19 memang sulit di Indonesia. Bukan saja mengenai caranya, tetapi bahasanya yang juga berubah-ubah. Bermula dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, menjadi PSBB transisi. Dan pada awal tahun 2021 dikeluarkan sebutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM yang semula berlaku di wilayah Jawa dan Bali kini dikerucutkan menjadi PPKM Mikro dengan skala wilayah yang lebih kecil. Dan masih banyak kebijakan lainnya. Lantas, apakah kebijakan yang sudah diambil sebelumnya benar-benar berdampak pada penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia? Dan kebijakan mana yang dapat diapresiasi? 1 tahun ke belakang, kebijakan yang sudah dibuat banyak sekali. Kebijakan mana, Pak, yang bisa diapresiasi? Kebijakan yang bisa diapresiasi adalah pergantian Menteri Kesehatan. Kenapa, Pak? Karena itu selama setahun ini Kementerian Kesehatan kurang berperan sama sekali, ya kan? Jadi itu yang bahkan membuat respon pandeminya sepertinya diabaikan. Karena menurut saya Kementerian Kesehatannya dan
menterinya tidak kompeten dalam menangani pandemi. Kita tuh sebenarnya masalahnya di leadership. Ya, jadi kita tidak punya leader yang kuat dan mau mendengarkan banyak pendapat yang seharusnya dilakukan. Kemudian kebijakan lain yang sangat menyedihkan adalah diskusi tentang lockdown atau tidak lockdown. Ya kan, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah di dalam undang-undang karantina itu sudah ada regulasi. Itu semua dunia mengadopsi undang-undang yang berdasarkan International Health Regulations. Jadi hampir sama semua dunia. Tapi di Indonesia ada dua istilah yang dipakai karena menggunakan bahasa Indonesia ya. Karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar. Dan anehnya pembatasan sosial berskala besar itu terlalu birokratis. Sehingga harus minta izin Kementerian Kesehatan, pemerintah DKI yang tadinya sudah melakukan inisiatif itu sempat ditolak, ya kan? Sempat ditolak dan dengan segala cara akhirnya diizinkan. Jadi untuk intervensi harus kulo nuwun minta izin Menteri Kesehatan yang tidak kompeten sama sekali dalam mengerti pandemi. Menteri Kesehatan yang baru kan pernah juga memberikan statement kalau misalkan positivity rate kita ini keliru, Pak. Terlalu fluktuatif, angkanya belum tentu benar. Jadi harus diperbaiki lagi gitu. Bahkan belum lama juga Kementerian Kesehatan tidak mengeluarkan angka positivity rate. Ini sebenarnya kenapa sih, Pak? Karena testing. Ya, jadi testingnya itu yang dilaporkan seharusnya testing untuk penyelidikan epidemiologi. Bukan testing yang dilakukan untuk orang pengen pergi, ya kan, dilaporkan gitu kan. Tapi testingnya adalah testing pada orang yang bergejala, testing pada suspek, yaitu orang yang kontak dengan orang yang bergejala atau terkonfirmasi, sehingga kita bisa mengidentifikasi dari orang-orang yang berisiko tinggi ini, berapa banyak yang sudah terinfeksi. Yang dimaksud adalah itu. Kita sudah menemui titik masalahnya yang menjadikan kebijakan-kebijakan ini mungkin banyak yang keliru. Besar harapan kita dengan adanya Menteri Kesehatan yang sudah mendapatkan poin kesalahannya ini ya, memfokuskan pada surveillance, tracing, dan isolasi dan segala macam, kebijakan ke depannya ini akan menjadi lebih baik. Kira-kira Pak, kebijakan apa yang perlu dibuat lagi oleh Menteri? Ya, kebijakannya adalah yang paling penting adalah melibatkan peran serta masyarakat. Kita mengharapkan betul masyarakat itu mau tahu caranya, gitu, tahu mematuhi menggunakan masker itu ada manfaatnya, ya kan? Dan supaya tinggal di rumah, jangan berpergian yang kalau nggak perlu gitu kan. Penting adalah menghilangkan stigma dan diskriminasi pada masalah yang terkait dengan COVID. Karena kalau sudah terstigma, orang yang positif itu tidak mau melapor. Saya positif, saya sembunyi-sembunyi gitu kan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sampai dengan tanggal 25 Februari 2021, positivity rate di Indonesia mencapai 17%, sementara positivity rate di Jakarta sendiri mencapai 10%. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar positivity rate WHO yaitu 5%. Sementara terkait data vaksinasi nasional berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Indonesia, pertanggal 25 Februari 2021, nakes yang mendapatkan vaksin sudah mendekati target, yaitu dari 1.461.920 orang tervaksin dari target 1.468.764 orang. Total sasaran vaksin di Indonesia adalah 181.554.465 orang. Kini kegiatan vaksinasi nasional gencar dilakukan mulai dari tenaga kesehatan, lansia, wartawan hingga anggota DPR. Bahkan Mendikbud Nadiem Makarim bersama Presiden Jokowi menargetkan 5 juta guru tervaksin hingga Juni 2021. Jika terlaksana, maka rencana pembukaan sekolah tatap muka akan dilakukan secara bertahap pada Juli 2021. Tentunya pemirsa, kita semua berharap ke depannya akan ada lagi kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar bisa membuat dampak konkret bagi penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Yang tentunya kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penguatan penanggulangan COVID-19 agar Indonesia tidak berada di posisi dan kondisi seperti ini
hingga tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga saja vaksin bisa menjadi salah satu solusi dari penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Enak nggak sih, kok kayak deket banget?